Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti, NIM 2409308110017 dari kelas Manajemen 241A, Fakultas Ekonomi. Tugas video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dari dosen pengampu Pak Adi SE MM. Adapun judul materi, yang pertama sebagai ideologi negara, yang kedua sebagai sistem filsafat, yang ketiga sebagai etika, yang keempat sebagai sistem karakter pengembangan pengetahuan, yang kelima sebagai dasar negara. Latar belakang dari ideologi negara. Ideologi negara merupakan suatu sistem pemikiran yang menjadi landasan bagi suatu bangsa dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Ideologi ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan politik, tetapi juga membentuk identitas nasional dan karakter masyarakat dalam konteks globalisasi yang semakin pesat. Keberadaan ideologi negara menjadi semakin penting untuk menjaga keutuhan dan stabilitas suatu bangsa. Rumusan masalah dari ideologi negara. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ideologi negara? Yang kedua, bagaimana ideologi negara berperan dalam pembentukan identitas nasional? Yang ketiga, apa pengaruh ideologi negara terhadap kebijakan publik? Yang keempat, bagaimana ideologi negara dapat menjaga stabilitas dan ketahanan suatu negara? Adapun tujuan dari ideologi negara. Yang pertama, untuk memahami pengertian ideologi negara. Yang kedua, untuk menganalisis peran ideologi negara dalam pembentukan identitas nasional. Yang ketiga, untuk mengeksplorasi pengaruh ideologi negara terhadap kebijakan publik. Yang keempat, untuk menilai perangkat ideologi negara dalam menjaga stabilitas dan ketahanan negara. Yang kelima, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ideologi negara di era globalisasi. Pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud ideologi negara? Ideologi negara adalah sekumpulan nilai, prinsip, dan keyakinan yang menjadi dasar dan pedoman bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan, mengatur kehidupan masyarakat, serta membentuk identitas nasional. Ideologi ini berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pengambilan keputusan politik, sosial, dan ekonomi, serta mencerminkan aspirasi dan tujuan bersama masyarakat. Pembahasan. Yang kedua, bagaimana ideologi negara berperan dalam pembentukan identitas nasional? Ideologi negara memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Berikut ada beberapa cara di mana ideologi negara berkontribusi terhadap identitas nasional. Yang pertama, dasar nilai dan prinsip bersama. Yang kedua, membangun rasa kebersamaan. Yang ketiga, panduan dan kebijakan publik. Yang keempat, legitimasi dan stabilitas. Yang kelima, penghargaan terhadap keberagaman. Yang ketiga, apa pengaruh terhadap kebijakan publik? Ideologi negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik karena ideologi tersebut menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang diterapkan di masyarakat. Berikut adalah beberapa cara di mana ideologi negara mempengaruhi kebijakan publik. Yang pertama, penentuan prioritas kebijakan. Yang kedua, penyusunan kerangka hukum. Yang ketiga, pengaruh terhadap partisipasi. Yang keempat, stabilitas dan legitimasi. Yang kelima, pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Yang keempat, bagaimana ideologi negara dapat menjaga stabilitas dan ketahanan suatu negara? Ideologi negara memiliki peran yang krusial dalam menjaga ketahanan suatu negara. Berikut ada beberapa cara di mana ideologi negara berkontribusi terhadap stabilitas dan ketahanan. Yang pertama, membangun
identitas nasional. Yang kedua, legitimasi pemerintahan. Yang ketiga, panduan dalam pengambilan. Yang keempat, penguatan toleransi dan kerukunan. Yang kelima, mendorong partisipasi aktif. Yang keenam, ketahanan ekonomi. Latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Indonesia berperan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental dan universal yang meliputi aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pijakan normatif dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga berfungsi sebagai pandangan hidup yang mengarahkan tujuan bangsa Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, apa makna Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat? Yang kedua, apa saja aliran Pancasila dalam sistem filsafat? Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip filsafat yang terkandung dalam setiap sila Pancasila? Yang keempat, apa saja aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang kelima, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat? Adapun tujuan, yang pertama, untuk memahami makna Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Yang kedua, untuk memahami aliran Pancasila dalam sistem filsafat. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan menguraikan prinsip-prinsip filsafat yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang keempat, untuk memahami aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kelima, untuk menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasan. Yang pertama, apa makna Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, mencerminkan nilai-nilai kehidupan bangsa seperti keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, serta berfungsi sebagai pedoman yang mewujudkan keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah bidang pemikiran manusia yang sangat penting karena berusaha untuk menemukan makna hidup yang paling mendalam. Sistem filsafat mempelajari sumber hakikat realitas, filsafat hidup, dan nilai etika. Yang kedua, apa saja aliran Pancasila dalam sistem filsafat? Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila pada dasarnya merupakan sumber nilai-nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Filsafat memegang peranan penting karena merupakan ilmu yang mencintai kebijaksanaan. Oleh karena itu, orang yang mempelajari filsafat adalah mereka yang mencintai kebersamaan dan seharusnya memiliki kebijaksanaan. Dalam konteks filsafat Pancasila terdapat beberapa aliran filsafat yang berkembang. Yang pertama, aliran materialisme. Yang kedua, aliran idealisme atau spiritualisme. Yang ketiga, aliran realisme. Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip filsafat yang terkandung dalam setiap sila Pancasila? Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila merefleksikan nilai-nilai luhur yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga
hubungan antara sesama manusia, bangsa, dan negara. Berikut adalah penjabaran prinsip-prinsip filsafat yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, Pancasila mengandung keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung prinsip untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengandung prinsip untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan kelompok. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengandung prinsip untuk memberikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga negara Indonesia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengandung prinsip untuk melakukan perbuatan mulia yang mencerminkan sikap dan suasana kekurangan dan gotong royong. Yang keempat, apa saja aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat negara memiliki implikasi dalam tiga aspek utama dalam kehidupan bernegara, yang itu aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek hukum. Berikut beberapa penjelasan masing-masing aspek. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi, nilai ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Dalam konteks ekonomi, ini mengartikan perlunya pembagian kekayaan dan peluang ekonomi yang lebih merata bagi seluruh rakyat. Yang kedua, aspek hukum. Dalam hukum, nilai ini menuntut perlakuan adil terhadap individu dan kelompok. Ini mengarah pada sistem hukum yang berlandaskan pada hak asasi manusia dan martabat manusia. Yang ketiga, aspek politik. Dalam politik, nilai ini menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan yang adil. Yang kelima, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar sebuah rumusan ideologi, tetapi juga menerapkan nilai-nilai yang mendasari setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ada beberapa alasan mengapa Pancasila dianggap sebagai filsafat yang fundamental demi lama kehidupan bernegara dan membangun persatuan bangsa. Yang pertama, Pancasila memiliki kedudukan sebagai filsafat bangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, Pancasila menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila merupakan landasan yang kuat untuk menjaga keutuhan, membangun persatuan, dan mewujudkan tujuan bersama. Latar belakang dari materi sistem etika. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diakui bukan hanya sebagai pandangan hidup bangsa, tetapi juga sebagai sistem etika yang membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara yang telah diterima secara konsep konsekuensi oleh seluruh rakyat Indonesia, Pancasila menawarkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Pancasila mencangkup nilai-nilai yang sangat mendalam terkait dengan etika, moral, dan norma sosial yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan bertindak baik dalam ruang publik maupun pribadi.
Adapun rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dari makalah ini adalah: yang pertama, apa pengertian Pancasila sebagai dasar negara? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip etika yang terkandung di dalam Pancasila? Yang ketiga, bagaimana penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia? Tujuannya, yang pertama, menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika yang membimbing kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang ketiga, menganalisis bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Pembahasan. Yang pertama, pengaruh Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistematika memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Beberapa pengaruh tersebut antara lain: 1. Mendorong teknologi dan harmoni sosial. Nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya pada sila pertama dan kedua, mengajarkan pentingnya saling menghargai dan menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar warga negara. Yang kedua, membangun keadilan sosial. Sila kelima Pancasila mengajarkan keadilan sosial yang menjadi dasar dalam pembangunan negara. Penerapan nilai keadilan penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang setara serta menciptakan sistem distribusi yang lebih adil. Yang ketiga, memperkuat demokrasi. Sila keempat, mendorong terbentuknya sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat yang menjadi prinsip dasar dalam demokrasi Indonesia. Yang keempat, meningkatkan solidaritas dan persatuan. Sila ketiga, yang mengajarkan pentingnya persatuan Indonesia berperan dalam memperkuat solidaritas antar warga negara. Nilai ini penting untuk menghindari perpecahan dan memastikan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan global. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Pancasila, mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, namun di sisi lain setiap individu juga harus menjalankan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini mendorong terciptanya kehidupan yang saling mendukung antar warga negara. Pembahasan. Yang kedua, prinsip-prinsip etika dalam Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing mengandung prinsip etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip etika yang terkandung dalam sila pertama yaitu: A. Keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Sila ini mengandung prinsip toleransi terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Yang C. Etika ini juga mencakup penghargaan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang memungkinkan setiap orang-orang menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip etika dalam sila kedua berfokus pada penghargaan terhadap martabat manusia. Setiap individu harus menghormati hak asasi manusia dan berusaha menjaga hubungan sosial yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan menghadapkan kebaikan. Prinsip ini juga mengajarkan tentang pentingnya berperilaku beradab dalam hubungan antara individu, baik dalam konteks sosial maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip etika dalam sila ketiga mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai dasar kehidupan berbangsa.
Prinsip ini menekankan pada nilai-nilai solidaritas dan kerjasama antara individu dan kelompok serta mengutamakan kepentingan bangsa bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip etika dalam sila keempat menekankan pada demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat. Prinsip ini juga mengajarkan tentang kebijaksanaan dan ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui sistem perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip etika dalam sila kelima berfokus pada keadilan sosial yang mencangkup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Etika ini mengajarkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan untuk berkembang. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga setiap warga negara dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Latar belakang dari materi sebagai sistem karakter pengembangan pengetahuan adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kebutuhan akan pengetahuan yang terus berkembang semakin mendesak. Namun, penguasaan pengetahuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual semata. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah sistem karakter yang dimiliki oleh individu. Karakter yang kuat dapat membantu seorang untuk belajar dengan lebih efektif, mengelola pengetahuan yang diperoleh dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem karakter? Yang kedua, apa peran sistem karakter dalam mendukung pengembangan pengetahuan individu? Yang ketiga, strategi apa yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan pengembangan karakter dalam pendidikan guna meningkatkan pengembangan pengetahuan? Adapun tujuan dari sistem pengembangan pengetahuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem karakter. Yang kedua, untuk mengetahui apa peran sistem karakter dalam mendukung pengembangan pengetahuan individu. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja strategi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan pengembangan karakter dalam pendidikan guna meningkatkan pengembangan pengetahuan. Adapun pembahasannya, yang pertama, konsep sistem karakter. Sistem karakter mengacu pada sekumpulan nilai, sifat, dan perilaku yang dimiliki oleh individu yang mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Karakter mencangkup sikap-sikap seperti kejujuran, tanggung jawab, keuletan, rasa ingin tahu, dan sikap positif terhadap tantangan. Karakter ini membentuk landasan bagi individu untuk terus belajar dan berkembang. Dalam konteks pendidikan, pengembangan karakter seringkali dilihat sebagai pelengkap yang tidak terpisahkan dari pembelajaran akademik, memungkinkan individu untuk berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan menghadapi tantangan. Yang kedua, peran sistem karakter dalam pengembangan pengetahuan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan belajar. Karakter yang baik seperti rasa ingin tahu dan ketekunan sangat penting dalam proses pembelajaran. Individu yang memiliki rasa ingin tahu akan lebih aktif mencari pengetahuan dan memanfaatkan berbagai sumber untuk memperdalam pemahaman mereka. Yang kedua, mendorong berpikir kritis dan kreatif. Karakter seperti keberanian untuk bertanya dan kejujuran intelektual memfasilitasi kemampuan berpikir kritis. Individu dengan karakter ini tidak mudah menerima informasi begitu saja, tetapi lebih cenderung mempertanyakan
dan menganalisis informasi yang ada. Ketiga, menumbuhkan kerjasama dalam belajar. Karakter sosial seperti empati dalam kerjasama membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Individu yang memiliki karakter ini akan lebih mudah bekerja dalam kelompok, berbagi pengetahuan, dan memanfaatkan kekuatan kolektif untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Yang keempat, peningkatan disiplin dan manajemen waktu. Disiplin adalah salah satu elemen penting dalam pengembangan pengetahuan. Individu yang memiliki disiplin tinggi akan lebih mudah mengatur waktunya mereka untuk belajar, mengatasi prokrastinasi, dan menyelesaikan tugas-tugas akademik tepat waktu. Disiplin juga mempengaruhi cara seseorang memprioritaskan aktivitas belajar dalam kehidupannya. Yang ketiga, strategi pengembangan karakter untuk mendukung pengetahuan. Yang pertama, program pengembangan karakter dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, pemberian penghargaan terhadap pencapaian karakter melalui teladan. Latar belakang dari materi sebagai dasar negara. Membutuhkan dasar negara yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini bertentangan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila semakin kompleks. Pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi, dan masalah sosial politik seringkali bergeser pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian Pancasila sebagai dasar negara? Yang kedua, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila dan makna setiap sila? Yang ketiga, apa fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apapun tujuannya. Yang pertama, untuk memahami pengertian ideologi negara. Yang kedua, untuk menganalisis peran ideologi negara dalam pembentukan identitas nasional. Yang ketiga, untuk mengeksplorasi pengaruh ideologi negara terhadap kebijakan publik. Yang keempat, untuk menilai peran ideologi negara dalam menjaga stabilitas dan ketahanan negara. Yang kelima, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ideologi negara di era globalisasi. Pembahasan. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Di Indonesia, Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki landasan yang kokoh untuk menjalankan kebijakan dan mengelola kepentingan yang beragam di dalam negeri. Pembahasan yang kedua, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BPU PKI pada 1 Juli 1945 sebagai nama untuk 5 prinsip dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Pada hari ketiga sidang BPU PKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945,
Soepomo juga mengemukakan 5 dasar negara yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sidang Panitia 9 yang digelar pada tanggal 22 Juni 1945 tercapai kesepakatan dasar yang populer dengan nama Piagam Jakarta. Piagam ini kemudian dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945 hingga 16 Juli 1945 tercapai kesepakatan untuk menggunakan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Pada hari keempat, sidang pertama BPUPKI, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari bangsa Indonesia, internasional atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini kemudian disebut sebagai Pancasila. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disepakati bahwa sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, frasa syariat Islam beserta ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya yang dihapuskan. Ketiga, bunyi dan makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna dan arti Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, madam bahwa agama merupakan kegiatan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi oleh negara, serta bahwa setiap orang harus saling menghargai dan memperlakukan sesama dengan adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi, serta bahwa orang harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada di dalam negeri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis yang diatur oleh aturan-aturan yang dibuat melalui mekanisme permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa setiap orang harus memperoleh keadilan sosial yang sama serta bahwa setiap orang harus memperoleh hak yang sama dalam hal pelayanan publik. Yang keempat, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah landasan yang digunakan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial antar manusia dalam hubungan dengan alam. Yang kedua, sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dapat mencapai tujuan dasar hukum negara serta memberikan semangat dalam implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemerintahan negara. Yang ketiga, sebagai ideologi bangsa negara, Pancasila sebagai ideologi dapat digambarkan sebagai kumpulan pemikiran, keyakinan, gagasan, dan pandangan yang mencangkup politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan. Yang kelima, peran Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dalam pemerintahan, Pancasila menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga negara dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Yang kedua, dalam pendidikan, Pancasila diajarkan sebagai mata pelajaran untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, Pancasila memupuk sikap saling menghormati, toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial. Yang keempat, dalam ekonomi, Pancasila menekankan keadilan sosial sehingga pemerintah wajib menciptakan kebijakan ekonomi yang mengurangi kesenjangan sosial. Yang kelima, dalam budaya, Pancasila mendorong pelestarian budaya nasional yang mencerminkan nilai-nilai bangsa. Jadi, kesimpulan dari kelima materi tersebut
Pancasila merupakan pondasi negara Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa dalam konteks ini. Pancasila berperan sebagai sistem karakter, pengembangan pengetahuan, filsafat, sistem etika, dasar negara, dan ideologi negara. Pancasila juga merupakan konsep utuh dan menyeluruh, mengintegrasikan aspek karakter, filsafat, etika, politik, dan ideologi. Implementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan memperkuat keutuhan bangsa dan mencapai tujuan nasional. Jadi, marilah kita internalisasi dan praktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.